Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Pada hari ke-13 di bulan Desember ini, saya Rijo Tobing kembali menyapa kamu semua di podcast Randomness Inside My Head. Apa kabar? Pada malam hari ini, saya ingin membahas sedikit tentang sinergi. Sinergi bisa diartikan bekerja bersama-sama untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, saya mau cerita salah satu sinergi yang paling baik, yang paling saya syukuri dalam hidup saya selama 40 tahun plus ini. Apakah dia? Dia adalah bersinergi dengan Cho Sweeney alias Dwi Tobing untuk membentuk podcast The Cho Sisters pada 1 Mei 2022. Jadi saya cerita sedikit ya. Saya dulu kuliah di Bandung di sebuah kampus yang beraliran teknik. Lulusan dari sana gelarnya ST, Sarjana Teknik. Dan di kampus itu ada Kak Dwi. Nah, Kak Dwi ini 3 angkatan di atas saya. Dan sebagai sesama bermarga Tobing, seharusnya kami saling mengenal atau setidaknya pernah mendengar nama satu sama lain. Tapi lucunya, walaupun kami memiliki banyak sekali mutual friends, bahkan sampai ada di hari yang sama, melihat kejadian yang sama, dengan sudut pandang yang berbeda tentunya, karena kami berada di dua pihak yang waktu itu sedang berseberangan, tapi kami bisa saling tidak mengenal sama sekali sampai pada tahun 2020, waktu saya bergabung dengan komunitas kelas literasi ibu profesional, di mana saya berlatih menulis setiap hari dan diganjar dengan badge untuk pencapaian. Menulis 10 hari berturut-turut atau 10 hari dalam sebulan dapat badge good kalau nggak salah, 20 hari excellent, 30 hari outstanding. Dan Kak Dwi adalah salah satu anggota klip juga. Ya memang karena pandemi kan kita cari kegiatan ya. Dari klip kami sama-sama membentuk komunitas Drakor Class pada bulan Oktober 2020. Dan selama berkomunitas di Drakor Class, kami sering podcast, sering siaran radio bareng untuk mempromosikan banyak sekali drama Korea. Dan sebelum podcast The Cho Sisters terbentuk, saya sudah melamar beliau untuk menjadi partner podcast saya sebanyak 2 kali kalau nggak salah. Kenapa begitu? Karena saya merasa saya punya sinergi yang baik dengan Kak Dwi ini. Kak Dwi Tobing dan saya, Rijo Tobing, itu berasal dari marga Tobing, tapi tumbuh besar di tempat yang sama sekali berbeda. Saya tumbuh besar di Bandung, Kak Dwi di Medan. Lalu kami satu kampus, tapi jalan hidup tidak pernah membawa kami ketemu sampai pada tahun 2020 itu. Selama bekerja dengan Kak Dwi di Drakor Class, saya melihat bahwa Kak Dwi memiliki banyak aspek kepribadian yang melengkapi saya. Saya cenderung serius, cenderung sangat pemikir, perasa, tapi Kak Dwi lebih loose, lebih relax orangnya. Dia bisa gampang menertawakan sesuatu hal yang saya bisa overthinking abis. Jadi setiap kali kami siaran bareng, itu pasti langsung ada 2 aura. Misalnya nih, siaran drama sagek, drama kolosal Korea gitulah ya. Yang saya bawa adalah sejarahnya. Tapi Kak Dwi ngelihat misalnya tokohnya, apa OST-nya, atau kostum pemainnya, kayak gitu. Jadi saya senang banget setiap kali siaran radio atau podcast dengan Kak Dwi. Yang paling epic adalah waktu itu ngomongin drama Forecasting Love Weather yang dibintangi oleh Song Kang dan Park Min Young. Itu ceritanya cinta di kantor BMKG-nya Korea. Di situ kami benar-benar julid ngomongin pasangan yang baru putus, tapi salah satunya putus karena selingkuh kan. Jadi minta dirajam batu banget sama pasangan baru yang terbentuk, yaitu Song Kang dan Park Min Young, yang tricky lah ya hubungannya karena satu bos satu bawahan, atasan dan bawahan. Bukan ditambah lagi selingkuhan dan mantan itu semuanya satu kantor, jadi kompleks lah ceritanya. Di situ kami julid banget. Bahkan setelah siaran radionya berhenti, kami lanjut lagi dengan podcast khusus untuk Drakor Class. Jadi saya mulai mendekati lagi Kak Dwi untuk bersinergi membentuk podcast yang memiliki tema 40 and beyond. Karena waktu itu saya belum 40 tahun, tapi Kak Dwi udah. Di situ kami melihat
semakin menua, makin banyak hal yang berubah dari diri kami. Dari cara kami memandang sekitar, dari orang-orang sekitar kami, cara kami menilai hidup, apa yang penting, gak penting. Saya pikir podcast The Chow Sisters itu punya kans untuk para pendengar berusia 40 plus yang memang sedang mengevaluasi hidup lah, as it is gitu. Tapi surprisingly, secara mengejutkan, ternyata pendengar podcast kami itu paling banyak 50% plus ada di usia 23-27. Nah, apakah para pendengar sedang mencari mutiara kebajikan untuk dekade-dekade berikutnya? Ya mungkin aja. Jadi sinergi paling menyenangkan, yang paling bermanfaat buat saya, salah satunya adalah sinergi dengan Kak Dwi Tobing alias Chow Sweeney dalam podcast The Chow Sisters. Kamu bisa main ke podcast kami kapan aja. Di situ ada banyak banget episode selama hampir 2 tahun ini. Ada berapa ya? 80 plus kayaknya. Sorry. Lagi banyak polusi gini jadi agak batuk-batuk. Mengapa Chow Sisters? Karena waktu itu kami sedang ngefans dengan aktor yang sama bernama Cho Seung-woo. Jadi daripada ribut, mendingan kami jadi bersaudara mengusung abang kami, Cho Seung-woo. Dia adalah Chow Sweeney dan Chow Ri-jo, gitu cerita pendeknya. Sinergi apa lagi yang buat saya merasa bisa mencapai hasil yang optimal? Sinergi dalam pernikahan, dalam memilih suami sehingga bisa menjalani rumah tangga dengan optimal, hasil optimal, kerja efektif, efisien. Kalau untuk usaha saya belum pernah menjalaninya. Sinergi dengan teman-teman komunitas, dengan teman-teman di kelas bahasa Korea. Intinya adalah untuk menjadi the best version of yourself. Dengan cara apa? Bekerja sama dengan orang lain. Tentu gak mudah ya, karena dimana ada dua manusia atau lebih berkumpul pasti ada gesekan dan konflik karena kita semua begitu berbeda. Tetapi besi menajamkan besi dan manusia menajamkan manusia. Jadi kalau kamu pengen terasah menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, ketemu sama orang, bergaullah, berrelasilah, berkoneksilah. Itu sih pesan dari saya. Semoga kamu menemukan cerita kamu sendiri. Untuk sinergi bisa bagikan ke email saya juga, randomness.inside.myhead@gmail.com, atau main ke Instagram ini, randomness.inside.myhead. Ada segala macam tentang Korea dan yang berkaitan dengannya, seperti review buku, puisi, dan lain-lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.